Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Bella Aira Dwi, saya Lailatul Qamariyah, saya Nadia Riyad Najas, saya Indra Langari. Di Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seringkali terjadi. Hal ini berhubungan erat dengan Pancasila, dasar negara Indonesia. Pancasila, sebagai ideologi negara, menyatakan komitmen untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, pelanggaran HAM masih terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan. Meskipun Pancasila menjamin kebebasan beragama, masih ada kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia. Selanjutnya, pelanggaran HAM juga terkait dengan isu kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Pancasila menegaskan perlunya adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masih terdapat warga yang hidup dalam kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang lebar. Selain itu, kasus pembunuhan juga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kaitannya dengan Pancasila menjadi sangat relevan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menegaskan komitmen untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia setiap warga negara. Pencegahan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan upaya yang penting dan harus dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan kehidupan yang adil, bermartabat, dan menghormati hak-hak dasar setiap individu. Di Indonesia, pencegahan pelanggaran HAM dimulai dengan pembangunan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM. Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga menjadi faktor kunci dalam pencegahan pelanggaran HAM. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan, atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak sosial, budaya, dan ekonomi, dan hak pangan atau hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan. Angelin Natania, korban pembunuhan yang jasadnya dimasukkan dalam koper dan dibuang di Jurang Pacet, Mojokerto, Sabtu siang menjalani proses kremasi di rumah krematorium Eka Praya, Kembang Kuning, Surabaya. Suasana duka pun begitu terasa. Hana Maria, ibu korban, terus menangis meratapi kepergian anak keduanya itu. Bambang Sunario, ayah korban, berharap proses hukum terhadap pelaku pembunuhan sadis putrinya yang tak lain adalah guru les musik korban terus dikawal agar mendapat hukuman yang setimpal. Video yang telah ditayangkan, bahwasanya video tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia atau pelanggaran pada hak asasi manusia tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan Pancasila, yakni sila kedua, di mana pembunuhan yang ada di kasus tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia terkait hidup dan matinya seseorang. Dari berita tersebut dapat kita ketahui bahwa telah terjadi sebuah kasus pembunuhan di daerah Surabaya. Motif dari kasus pembunuhan ini ialah pelaku merasa kesal kepada korban setelah terlibat cekcok dengan korban. Berdasarkan pengakuan dari pelaku, korban sempat memaki-maki pelaku hingga akhirnya ia merasa kesal dan mencekik korban sampai tewas. Kasus tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu contoh kasus pelanggaran HAM. Terdapat dua jenis kasus pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat, dan kasus tersebut termasuk salah satu contoh kasus pelanggaran HAM berat.
Berdasarkan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM berat adalah segala bentuk tindak pelanggaran HAM berupa pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, penghilangan orang secara paksa, perbudakan dan praktik serupa perbudakan, deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, dan diskriminasi sistematis, khususnya berdasarkan ras, etnis, jenis kelamin, melalui aturan hukum dan kebijakan yang bertujuan mempertahankan subernasi suatu kelompok. Nah, berdasarkan dari pasal tersebut sudah jelas bahwa kasus pembunuhan tersebut merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi yang telah disampaikan adalah bahwa pembunuhan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan dan bertentangan dengan hukum yang ada. Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terus berkembang seiring berjalannya waktu. Organisasi hak asasi manusia dan masyarakat sipil berperan penting dalam memperjuangkan keadilan dan menegakkan hukum dalam kasus-kasus yang ada. Namun, masih ada tantangan yang harus diatasi, termasuk pemenuhan keadilan bagi korban, penyelidikan yang efektif, dan proses peradilan yang adil. Kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan, adalah masalah yang kompleks dan sensitif. Untuk menanganinya, perlu kerjasama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi hak asasi manusia, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.